Halo, howdy teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan suatu informasi mengenai suatu penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini, yaitu gangguan ginjal akut misterius yang terjadi pada anak, yang terjadi di Indonesia pada beberapa waktu belakangan ini teman-teman. Jadi teman-teman, ada informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, di mana sampai hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 mencatat ada 152 anak terkena gangguan ginjal akut atau acute kidney injury atau yang disingkat AKI. Jadi singkatan AKI ini term yang digunakan oleh IDAI dan Kemenkes ataupun WHO untuk menyatakan gangguan ginjal akut misterius pada anak ya teman-teman ya. Dengan mayoritas pasiennya berusia 1-5 tahun. Jadi data sebanyak 44 pasien anak dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus sebagai tempat penelitian penyakit yang hingga kini digambarkan sebagai suatu penyakit misterius ini. Dari total 152 pasien anak AKI ataupun acute kidney injury, sebanyak 44,1% mengalami gejala infeksi saluran cerna sebelum dia dinyatakan menderita AKI. Sementara itu 30,3% mengalami demam, 18,4% mengalami ISPA, sisanya mengalami gejala lainnya ya teman-teman ya. Mengapa penyakit ini disebut misterius? Karena penyebab gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal acute kidney injury atau AKI ini pada anak masih dicari penyebabnya. Sejauh ini ada beberapa infeksi virus yang ditemukan pada pasien AKI. Salah satu yang ditemukan adalah adanya multisystem inflammatory syndrome in children atau MIS-C atau long COVID-19. Jadi ini ternyata ada hubungannya ya teman-teman ya, kalau kita rujuk-rujuk lagi dengan penyakit COVID-19. MIS-C ataupun multisystem inflammatory syndrome in children adalah suatu komplikasi yang dapat muncul pada pasien COVID-19 yang terjadi pada anak, di mana terjadi peradangan di berbagai sistem organ termasuk ginjal. Penyakit ini dikatakan misterius karena investigasi yang dilakukan para dokter pun belum mendapatkan kesimpulan karena tidak ditemukan penyebab yang biasanya timbul pada anak-anak yang mengalami AKI ataupun acute kidney injury ini. Menurut para ahli, biasanya AKI terjadi karena anak kekurangan ataupun kehilangan cairan dalam waktu yang singkat. Misalnya pada anak yang diare hebat ya teman-teman. Kemudian anak ini mengalami dehidrasi, adanya perdarahan yang hebat, ataupun pasien-pasien yang mengalami fase shock saat terkena demam berdarah dengue misalnya. Tetapi ketika dilihat dari kasus yang sedang terjadi ini, bahwa anak-anak yang mengalami penyakit ini ataupun penyakit AKI ini, ketika dokter melakukan pemeriksaan anamnesis, yaitu dengan bertanya secara langsung dengan orang tuanya mengenai riwayat penyakit yang si anak, orang tuanya mengatakan tidak jelas ada episode penyakit-penyakit seperti yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya sebelumnya dia ada diare, kemudian sebelumnya itu dia mengalami dehidrasi. Ini tidak ada ya dari penjelasan orang tuanya ini teman-teman ya. Anak-anak ini tiba-tiba saja mengalami penurunan jumlah urin ataupun air seninya. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim juga mengatakan biasanya anak-anak yang mengalami AKI memiliki masalah ginjal bawaan. Tetapi pada kasus yang terjadi belakangan ini, yang terjadi di Indonesia ini, ginjal para pasien anak itu normal dan tidak mengalami kelainan bawaan. Jadi apa yang sebenarnya dialami anak-anak dengan kasus gangguan ginjal akut? Menurut dokter yang menangani beberapa pasien, semua pasien anak yang dia tangani mengalami penurunan frekuensi buang air kecil. Jadi air kencingnya itu sedikit atau tidak ada buang air kecil sama sekali. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, para dokter tidak menemukan adanya jenis infeksi yang konsisten pada semua anak. Sehingga mereka tidak bisa menyebutkan penyakit itu mengarah pada infeksi tertentu.
Hal yang mengkhawatirkan juga adalah anak-anak yang menderita AKI itu tidak hanya mengalami gangguan pada ginjal, melainkan juga ada gangguan pada organ-organ lainnya. Ketika dokter melakukan pemeriksaan secara mendetail di laboratorium misalnya dan mengamati gejala-gejala klinisnya, dalam perjalanannya di rumah sakit, anak-anak yang menderita AKI ini mengalami apa yang disebut dengan peradangan di banyak organ. Jadi ada tanda-tanda peradangan misalnya di hatinya juga, kemudian ada gangguan pada sistem di darahnya, dan contohnya misalnya ada penggumpalan darah yang berlebihan. Memang sepertinya ini bukan hanya melibatkan organ ginjal, meskipun manifestasi awalnya semuanya itu awalnya dari ginjal ya. Tetapi yang didapatkan sebetulnya adanya keterlibatan organ lain, bahkan juga mungkin mengalami jika sudah parah itu anak ini bisa mengalami penurunan kesadaran. Apa perawatan yang diberikan untuk pasien anak yang menderita acute kidney injury ini? Untuk pasien yang ginjalnya tidak memproduksi urin, para dokter memberikan terapi obat dan cairan. Cara itu berhasil dilakukan pada beberapa pasien karena terbukti mereka bisa kembali memproduksi urin. Namun, untuk pasien yang sudah diberikan obat tetapi ginjalnya tetap tidak mau memproduksi urin, mereka harus menjalani yang namanya cuci darah atau hemodialisis. Jadi apa sebenarnya gejala gangguan ginjal akut yang terjadi di Indonesia ini teman-teman? Sebelum diketahui mengalami AKI ataupun acute kidney injury ini, pasien anak mengalami gejala infeksi seperti adanya batuk, pilek, demam, diare ataupun muntah. Seperti kadang-kadang juga tidak ada mengalami diare ya. Infeksi yang dialami pasien anak tidak berat ya. Dan secara teoritis bukan typical infeksi yang bisa menyebabkan terjadinya acute kidney injury ataupun AKI ini. Hal ini tentu saja membuat para dokter itu bingung dan heran. Hanya beberapa hari timbul batuk pilek, diare ataupun muntah ataupun adanya demam yang ya istilahnya tidak berat penyakitnya. Kemudian dalam waktu 3-5 hari mendadak tidak ada urinnya. Jadi tidak bisa buang air kecil. Betul-betul hilang sama sekali buang air kecilnya. Jadi anak-anak ini hampir semuanya datang dengan keluhan yaitu tidak ada buang air kecil atau buang air kecilnya sangat sedikit. Pasien anak juga dikatakan tidak mengalami sakit perut ya karena tidak ditemukan sumbatan dalam aliran ketika buang air kecil. Gangguan ginjal akut misterius ini kebanyakan dialami oleh balita, tetapi ada juga anak dengan usia 8 tahun dan ada juga yang berusia sampai belasan tahun. Kemudian menjadi pertanyaan nih teman-teman ya, apakah ada kaitan dengan kasus yang terjadi di Gambia? Ya, mungkin saya akan membuat suatu video yang lain mengenai kasus di Gambia, yaitu di mana di Gambia itu ya teman-teman, pekan lalu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan global terhadap 4 merek sirup obat batuk yang diduga berkaitan dengan gangguan ginjal akut yang menyebabkan kematian 66 anak di Gambia. Hasil analisis laboratorium mengungkapkan 4 sirup obat batuk buatan India itu mengandung diethylene glycol atau ethylene glycol dalam takaran yang berlebih, yang bisa sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Keempat merek obat batuk itu adalah Promethazine Oral Solution, Cofexmalin Baby Cough Syrup, Make-up Baby Cough Syrup, dan Maghrib and Cold Syrup. Pihak berwenang India dan produsen sirup obat batuk yaitu Maiden Pharmaceutical mengatakan bahwa sirup obat batuk itu hanya diekspor ke Gambia. Melihat adanya kesamaan kasus, juru bicara Kemenkes yaitu Dr. Sahril kemudian mengatakan sudah berdiskusi dengan tim dari Gambia untuk mencari tahu kasus itu lebih jauh. Hasil diskusi dengan tim dari Gambia yang mempunyai kasus serupa, yaitu dugaan ke arah konsumsi obat yang mengandung ethylene glycol ini, tapi hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut karena tidak terdeteksi di dalam darah.
di mana dugaan di Gambia itu mengarah kepada arah intoksikasi. Saat ini Kementerian Kesehatan Indonesia sedang melakukan koordinasi dengan ahli dari WHO yang mengadakan investigasi untuk gangguan ginjal akut pada anak di Gambia untuk mengetahui hasil investigasinya. Sebelumnya, IDAI mengatakan tidak menemukan obat-obatan yang serupa dengan yang beredar di Gambia yang menyebabkan gangguan ataupun kematian pada 66 orang anak di Gambia, yaitu obat batuk yang saya sebutkan di atas. Karena obat-obatan yang berasal dari India itu tidak ditemukan atau tidak beredar di Indonesia. Pihak Kementerian Kesehatan juga menyebut obat-obat itu tidak ada di Indonesia. Namun ketika ditanya soal kandungan obat yang sama dari yang mungkin beredar di Gambia, dari Kementerian Kesehatan mengatakan masih dalam kajian IDAI, kajian RSCM, dan Kemenkes. Meski demikian, IDAI mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi menggunakan obat, apalagi untuk anak-anak. Masyarakat juga diharapkan tidak sembarangan membeli obat-obat yang dijual secara daring, terutama obat-obat yang tidak dijual resmi di Indonesia. Seperti aturan umum, obat itu harus dikonsumsi dengan pengawasan dokter, apalagi jika diberikan pada anak-anak, diharapkan untuk tidak membeli obat sendiri ataupun mengobati sendiri. Kemudian harus mengikuti anjuran ataupun resep dari dokter, kemudian harus mengikuti bagaimana cara pemberian obatnya, terapinya, terutama untuk anak-anak di mana obat-obat itu tentu saja menjadi lebih keras efeknya. Orang tua harus waspada, di mana IDAI mengimbau para orang tua untuk memberikan jumlah cairan yang cukup untuk anak ketika anak mengalami batuk, pilek, muntah, diare, dan demam. Jangan dianggap enteng ini ya teman-teman ya. Bila tidak memungkinkan melalui minum, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Orang tua juga diminta untuk memantau produksi urin pada anak. Ketika terjadi penurunan frekuensi buang air kecil pada anak, harus segera dibawa ke rumah sakit karena masalah ini tidak bisa ditangani sendiri di rumah. Jika berat anak 10 kg, maka per jamnya dia akan memproduksi 10 cc air seni atau 240 cc ya, di mana seukuran gelas air minum kemasan dalam sehari. Apabila terlihat berkurang ataupun tidak mengeluarkan air kencing seperti biasanya, itu harus segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan terapi cairan. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan kita semua tetap diberikan kesehatan. Hasta luego.